Bapak Ibu saudara, kita akan sama-sama belajar sesuatu tentang yang namanya menjual Tuhan Yesus. Beberapa waktu ini kita melihat ada banyak orang-orang yang terkenal atau orang-orang public figure itu menyatakan diri untuk mu'alaf, mereka menyatakan diri meninggalkan yang namanya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, apakah orang-orang yang meninggalkan Yesus ini itu bisa terjadi di banyak orang Kristen saat ini? Nah, kita mau belajar Bapak Ibu saudara, selain saat-saat ini lagi heboh banyak orang yang meninggalkan Yesus, kita akan belajar seorang tokoh yang bernama Yudas Iskariot. Dan kita tahu sebentar lagi kita Paskah, kita memperingati Paskah, ini adalah masa pra-Paskah. Dan sebelum Paskah itu ada, atau bahkan Jumat Agung itu ada seorang yang namanya Yudas Iskariot itu mengkhianati Yesus. Nah, ternyata Yesus sudah memperingatkannya. Kita mau lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-21 mulai. Di sini saya bacakan saja. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Ia bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." 25, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata, "Tuhan, siapakah itu?" 26, jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Nah, perhatikan di sini, di ayat ini ada satu hal yang perlu kita pelajari. Di ayat 27 dikatakan, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Bapak Ibu saudara, waktu Tuhan membagikan roti perjamuan itu kepada Yudas, sesudah Yudas terima roti yang dari Yesus itu, dikatakan ia kerasukan iblis. Ada banyak hal yang perlu mungkin yang ada yang kita pertanyakan. Kenapa Yudas kerasukan? Yang jadi pertanyaan, apa sebabnya Yudas Iskariot kemudian kerasukan setelah menerima potongan roti yang Yesus celupkan itu? Mungkin kita pernah membaca tetapi tidak memahami, ternyata Yudas pernah kerasukan ya di depannya Yesus ya, setelah terima perjamuan. Nah, apakah potongan roti yang dicelupkan, yang diberikan oleh Yesus kepada Yudas Iskariot itu yang menyebabkan dia kerasukan, Bapak Ibu saudara? Bukankah kalau kita tahu Yesus itu adalah orang yang bisa mengusir setan, bukankah Yesus yang melepaskan setiap orang dari yang namanya kerasukan? Kita tahu ada orang-orang dari Gerasa yang waktu itu kerasukan iblis dan Yesus lepaskan. Tapi kenapa ini muridnya sendiri malah kerasukan di depannya pada waktu terima roti daripada dia? Bapak Ibu, ada mungkin kalau kita detail melihat ayat ini, kita menjadi bertanya, apa yang menyebabkan Yudas itu menjadi kerasukan? Apakah roti yang Yesus berikan itu yang mengandung setan dan membuat Yudas kerasukan? Atau mungkin waktu kerasukan itu Yesus memang sengaja supaya iblis merasuki si Yudas? Nah, kita perlu pahami Bapak Ibu saudara, kenapa Yudas bisa kerasukan pada waktu itu. Nah, ternyata kalau kita melihat Bapak Ibu saudara, kata kerasukan di situ bahasa aslinya adalah aisekomai. Nah, kata aisekomai ini dipakai selain tadi yang kita baca di Yohanes,
dipakai di Lukas pasal 22 ayat yang ketiga. Esekomai di situ dipakai di Lukas 22 ayat yang ketiga, dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 rasul murid itu. Maka esekomai iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot yang sedang seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai baik Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan. Nah, Bapak Ibu, kejadian di Lukas pasal 22 ini terjadi sebelum Yudas diberi roti oleh Yesus. Jadi kejadian ini itu adalah sebelum Yudas diberi roti perjamuan oleh Yesus. Yudas sudah punya mufakat dengan orang-orang imam-imam kepala dan pengawal bait Allah untuk menyerahkan yang namanya Yesus. Nah, kata kerasukan di situ dikatakan eisekomai, itu sama dengan kata masuklah iblis ke dalam Yudas. Jadi kata kerasukan itu sama dengan yang namanya artinya masuklah iblis di dalam hatinya Yudas, Bapak Ibu saudara. Jadi kerasukan di sini kita bisa tahu bahwa kemungkinan kita punya pemikiran orang kerasukan itu yang masuk roh, lalu kejang-kejang, ngomong yang lain dan lain-lain. Ternyata kalau kita melihat di sini, kerasukan di sini diawali oleh karena ada sesuatu yang dari iblis yang jahat itu masuk ke dalam hati Yudas. Jadi tidak selalu orang yang kerasukan itu secara fisik ngomong yang mungkin tidak lalu mungkin sampai berbusa-busa mulutnya, lalu sampai kejang-kejang, Bapak Ibu saudara. Nah, kita akan lihat lebih dalam lagi maksud kerasukan di sini itu apa. Maksud dari kerasukan itu sebetulnya masuknya iblis ke hati Yudas itu tidak selalu bicara tentang fisik yang mungkin kerasukan kejang-kejang itu. Tetapi maksud yang dimaksud oleh Alkitab di sini adalah kerasukan si Yudas ini adalah masuknya sifat iblis ke dalam hati Yudas. Jadi bahkan di Yohanes pasal 12, kejadian sebelum-sebelumnya, sebelum dia punya mufakat, sebelum dia makan roti sama Tuhan, yang dikatakan dia kerasukan itu, Bapak Ibu saudara, di Yohanes 12 saya bacakan. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Waktu itu ada orang yang memberikan kepada Yesus itu mengurapi dengan minyak narwastu. Dan Yudas ngomong, kenapa nggak dijual aja? Kenapa malah dikasih sama Tuhan Yesus? Nah, ayat 6, kemungkinan kenapa tidak dikasih sama orang-orang miskin? Orang menganggap, wih, Yudas ini baik hati ya, memikirkan orang miskin. Nah, kalau kita lihat di ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu saudara, inilah pada waktu Yudas itu menyikapi seorang perempuan yang memberikan minyak narwastu kepada Yesus, yang ngomong kasih ke orang miskin. Sebetulnya hati Yudas itu tidak baik. Mungkin orang mengiranya, wow, Yudas penuh perhatian dengan orang miskin. Tetapi sebetulnya dia tidak memperhatikan orang miskin, tapi dia adalah seorang pencuri yang ingin mengambil uang di dalam kas yang dipegangnya. Dia seorang bendahara dari Yesus.
Dia punya pemikirannya, kalau uangnya itu nanti Narwastu itu tidak diberikan, tapi disuruh menjual, pasti uangnya itu akan dipegang sama Yudas. Dan dikorupsi lah pastilah sama Yudas. Sebetulnya Yudas tidak memikirkan orang miskin, tetapi bagaimana memikirkan cuan atas yang menjual Narwastu itu, Bapak Ibu saya. Nah, dari sinilah kita tahu kenapa Yudas dikatakan di Yohanes tadi yang kita katakan, waktu menerima roti, dia dikatakan dia kerasukan iblis. Konteksnya adalah dia kemasukan iblis. Kenapa dia bisa memasukkan kemasukan iblis? Karena dia buka celah di dalam hatinya, Bapak Ibu saudara. Dia membuka celah. Kenapa? Yang pertama, dia adalah orang yang suka berbohong. Karena dia memakai kata-kata orang miskin, padahal dia mau membohongi itu, Bapak Ibu saudara. Dan pembohong adalah sifat dari iblis. Dan yang kedua dikatakan, dia suka mencuri uang dari kas itu, Bapak Ibu saudara. Dan pencuri bapaknya adalah iblis. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa pencuri itu adalah iblis, pembohong juga adalah iblis. Sifat iblis inilah yang membuka celah Yudas untuk iblis itu merasuki atau masuk di dalam hatinya dan hidupnya, Bapak Ibu saudara. Jadi tidak selalu orang yang kerasukan itu mungkin masuk roh lalu kejang-kejang ngomong hal-hal yang tidak. Bapak Ibu, kadang kita sudah membuka celah untuk iblis masuk di dalam hati kita. Dengan kita berbohong, dengan kita menipu, itu sedang membuka celah untuk iblis bekerja atas hidupmu. Jadi berhati-hatilah pada waktu ini kalau kita sedang membuka celah. Nah, seseorang yang menjual Yesus atau orang yang meninggalkan Yesus itu tidak serta-merta melakukannya langsung dengan sekejap. Saya percaya beberapa orang-orang yang awalnya mengikut Yesus dari kecilnya dan dia akhirnya meninggalkan Yesus, ada sebabnya, Bapak Ibu saudara, dia meninggalkan Yesus. Dan strategi iblis supaya seseorang itu meninggalkan Yesus itu tidak akan langsung, Bapak Ibu saudara, ditantang, ayo kamu tinggalkan Yesus. Tidak. Dalam hidup ini iblis mainnya saat ini sangat-sangat halus sekali, Bapak Ibu saudara. Dan itu yang terjadi di dalam hidup Yudas. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Yudas ini, kenapa akhirnya dia buka celah dan meninggalkan Tuhan Yesus. Yang pertama, karena sebetulnya ia tidak beriman atau percaya kepada Yesus. Kenapa bisa dipastikan dia tidak beriman atau percaya pada Yesus, Bapak Ibu saudara? Karena di Yohanes 6 ayat 64 dikatakan, tetapi di antaramu, Yesus ngomong, ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Yesus sudah tahu kalau si Yudas ini sebetulnya tidak percaya tentang keilahian Tuhan Yesus. Nanti saya akan lihatkan kenapa dia seperti itu lebih dalam lagi. Nah, ternyata kalau kita melihat, Bapak Ibu saudara, kita mendalami lebih lagi, Yudas ini agak beda dengan murid yang lain. Murid yang lain sering juga mengatakan Yesus itu rabi, tetapi juga memanggil dia sebagai Tuan atau Tuhan atau Kurios bahasa aslinya. Tetapi tidak ada satu patah kata pun di dalam kehidupan Yudas ini memanggil Yesus sebagai Tuan atau Tuhan. Tetapi yang dia paling menyebut mentok itu memanggil Yesus itu sebagai rabi atau guru. Dari sini dia menganggap Yesus tidak lebih dari seorang guru manusia biasa. Beberapa kadang kita sendiri itu tidak percaya dengan Yesus, Bapak Ibu saudara. Kenapa saya mengatakan kadang banyak orang Kristen tidak percaya dengan Yesus? Karena kadang kita tidak percaya yang namanya kuasa dari yang namanya ibadah. Kita tidak percaya dengan 1 jam kita memberikan kepada Tuhan, pasti Tuhan menyertai kita. Kita menganggap Yesus itu ya seperti mungkin orang-orang
pemuka agama lain yang biasa. Kita tidak percaya akan firman Tuhan. Buktinya apa? Kadang pada waktu kita dengar firman Tuhan, kita mainan, Bapak Ibu saudara. Kita tidak percaya bahwa kekuatan firman Tuhan, Injil itu akan menguatkan hidup kita. Saya percaya, Bapak Ibu saudara, waktu Yudas mengikuti Yesus, kemungkinan kalau kita aplikasikan saat-saat ini adalah dia mungkin ikut Yesus, tapi pada waktu pelayanan sama Yesus, fokusnya bukan untuk seperti Maria yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tapi mungkin kalau diaplikasikan Yudas pada saat ini, mungkin dia ikut Yesus, tapi isinya mungkin pada waktu Yesus firman Tuhan dan lain-lain, update status, dan mungkin lihat media sosial. Karena dia tidak percaya dengan Yesus, karena dia tidak percaya dengan kuasa firman. Bapak Ibu, kuasa firman itu sangat mempengaruhi kita. Karena kita lihat ada beberapa orang-orang yang jadi, orang-orang yang radikal dari agama sebelah. Itu lewat apa? Mereka tidak diberi minum, lalu mereka jadi berubah. Mereka diberikan yang namanya doktrin atau firman. Sampai mereka mau mati buat agamanya. Bapak Ibu, itu loh, kata-kata itu sangat punya pengaruh. Kalau kita kata-kata firman dari mimbar ini yang positif, yang menguatkan, kita tidak mau terima dan kita tolak, bagaimana kita bisa kuat dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara? Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudara, hubungan pribadi dengan Yesus si Yudas ini kurang dibanding yang lain. Kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa Yudas hubungan pribadinya kurang? Pada waktu dia mungkin sama-sama dengan murid-murid yang lain mengikut Yesus, tetapi seringkali yang hubungan pribadinya kurang. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Kalau kita melihat di dalam Matius 10, Markus 3, Lukas 6, pada waktu tiga Injil ini menyebutkan nama-nama murid Yesus, itu hampir sama, Bapak Ibu saudara. Disebutnya seperti ini. Ke-12 murid yang ditetapkan itu adalah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan yang terakhir adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, di dalam Matius pasal 10, Markus pasal 3, Lukas pasal 6, urat-uratan ini secara umum dipahami sebagai penunjuk kedekatan hubungan pribadi mereka masing-masing dengan Yesus. Meskipun urutannya memang kadang agak bervariasi, tetapi kalau kita melihat Petrus dan dua saudaranya yaitu Yakobus dan Yohanes itu selalu diurutkan di paling depan, yang memang memiliki hubungan yang paling dekat dengan Yesus. Karena kita tahu waktu Yesus transfigurasi di gunung, yang diajak itu tiga orang ini, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Bapak Ibu saudara. Makanya dimasukkan pasti di catatan, itu yang pertama. Karena dia orang yang mau melekat dan dekat dengan Tuhan. Dan yang paling hebat kita lihat, selalu nama Yudas itu diurutkan di terakhir. Kemungkinan besar ini menunjukkan bahwa hubungan pribadi Yudas dengan yang namanya Yesus itu sangat-sangat kurang, Bapak Ibu saudara. Ada banyak mungkin kita bisa ke gereja sama-sama aktif, sama-sama pelayanan, sama-sama mungkin tidak pernah bolong ke gereja, tetapi itu tidak menunjukkan kita itu bisa lebih dekat dengan Yesus, Bapak Ibu saudara. Bahkan menurut saya, Maria dan Marta bisa lebih dekat dengan Yesus walaupun mungkin dia tidak selalu mengikuti Yesus, Bapak Ibu saudara. Karena hubungannya itu beda, Bapak Ibu saudara. Percayalah Bapak Ibu saudara, kalau kita mungkin secara fisik di gereja, tetapi secara hati kita tidak bisa lebih punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan lebih gampang untuk jual Yesus, Bapak Ibu saudara. Kita akan lebih gampang untuk menjual yang namanya Yesus dalam hidup ini. Dan yang ketiga, kenapa
Yudas itu menjual atau menyerahkan Yesus? Karena dia mengikut Yesus karena cuma sebuah keinginan untuk dia mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu saudara, dia mengincar posisi bendahara. Dan pada waktu itu juga sebetulnya beberapa penafsir mengatakan Yudas itu kecewa dengan Yesus karena Yudas punya keinginan untuk Yesus itu mengalahkan dengan kekuatannya, miracle-nya itu bisa mengalahkan tentara Romawi. Dan dia berharap Yesus itu menjadi penguasa atas tanah Israel waktu itu. Dan dia berharap menjadi menteri keuangannya, Bapak Ibu saudara. Dia berharap untuk dia menjadi punya posisi. Dia memang masuk untuk dalam 12 murid itu, tetapi motivasinya masuk ke sana adalah waktu diajak Yesus, dia mau karena dia ingin pada waktu dia masuk ke sana supaya nanti waktu Yesus menjadi penguasa atau presiden atau mungkin raja di situ, aku ikut dalam kabinet utamanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu, karena dia ingin sebuah keuntungan, pada waktu dia melihat ternyata Yesus kok tidak, dalam konteks yang lain, kok tidak nyapres, ternyata Yesus kok ternyata tidak seperti yang dia inginkan, lalu dia kecewa, dia serahkan saja Yesus. Bapak Ibu saudara, berapa banyak orang-orang Kristen pada waktu datang ke gereja, dia menginginkan sesuatu di dalam gereja, dia menginginkan sesuatu keuntungan di dalam Tuhan, lalu pada waktu tidak mendapatkan itu, kecewa dengan Tuhan dan dia jual Tuhannya. Bapak Ibu saudara, mari Bapak Ibu saudara, kita pahami bahwa ternyata yang namanya Yudas ikut Yesus cuma karena ingin sebuah keuntungan. Apakah Anda saat ini mengikut Yesus karena benar-benar mau ikut Yesus, atau karena Anda menginginkan sebuah keuntungan, Bapak Ibu saudara? Beberapa waktu yang lalu kita pelayanan di Paraan, saya sempat ngobrol sama salah satu jemaat di sana, Bapak Ibu saudara. Dan ternyata dia dulunya adalah bukan seorang Kristen. Dan dia cerita sejak dia ikut Tuhan Yesus, dia mengalami yang namanya damai sejahtera. Pada waktu dulunya dia adalah seorang pengusaha bako, dan pendapatannya itu bisa puluhan juta. Tetapi setelah dia ikut Yesus, dia sebelum COVID itu ikut Yesus, dan setelah itu kena COVID, akhirnya malahan semua usahanya itu runtuh, Bapak Ibu saudara. Lalu dia cerita, dia ditawari oleh beberapa temannya untuk pesugihan, untuk mengikuti agama yang sebelumnya, supaya dia bisa punya akses dan lain-lain. Tapi dia ngomong kayak gini, tapi saya tetap tidak mau Pak. Walaupun dia ngomong bahwa jemaat di gereja itu kan cuma tinggal 7 orang. Beberapa teman-temannya yang lain itu mu'alaf. Karena dengan mu'alaf lebih gampang untuk dapat pekerjaan, koneksi, dan lain-lain. Dan saya lihat Bapak ini hebatnya kenapa? Kenapa Bapak tidak mau seperti teman-teman yang lain? Dia ngomong seperti ini, mungkin saya bisa dapatkan lebih banyak uang kalau saya menjual Yesus. Tetapi ada satu yang tidak bisa saya dapatkan, Pak. Saya tidak bisa dapatkan damai sejahtera. Di agama sebelum saya kenal Yesus, saya mungkin punya dapat banyak kenikmatan. Tetapi yang tidak didapat dari agama-agama lain adalah damai sejahtera itu ada dalam hidup saya. Makanya, kenapa saya tidak mau menjual Tuhan? Karena Tuhanlah yang membuat saya damai. Saya mungkin hidup berkecukupan, tidak berkelebihan dari teman-teman yang lain. Tapi bagi saya, cukup untuk saya punya Yesus. Karena Yesuslah yang membuat saya damai sejahtera. Mari Bapak Ibu saudara, saat ini jangan jual Tuhan Yesus. Karena kita tahu kadang kita mungkin tidak meninggalkan iman kita. Tapi kita meninggalkan saat teduh kita. Kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tidak fokus ibadah. Kita tidak mau menyalami firman lagi. Sebetulnya itu tanda-tanda kita sudah mulai mau meninggalkan Yesus dan menjual Yesus. Mari saat ini, seperti Tuhan Yesus memperingatkan Yudas sebelumnya. Di khotbah ini, Yesus pun memperingatkan Bapak Ibu saudara, sebelum terjadi yang Anda dapat 30 keping itu, saya harapkan
Anda tahu ciri-ciri atau waktu seseorang menjual Yesus, ciri-cirinya ketika lelah. Yaitu, apa saja kata itu? Yang pertama ciri-cirinya adalah tidak percaya sama Tuhan lagi. Tidak mau percaya dengan Tuhan lagi. Mungkin kita tidak mau percaya dengan Tuhan lagi. Doa dijadikan senjata terakhir. Harusnya doa senjata utama. Dalam artian nantilah kalau sedang mengkok baru berdoa. Tidak apa usaha. Doa harus menjadi senjata utama kita. Kalau kita percaya Yesus. Lalu kedua, hubungan kita dengan Tuhan mulai kurang. Saya percaya saat ini mulailah ayo kita kembali ke saat teduh kita. Dan yang ketiga, kita harus mengikut Yesus bukan karena sebuah keuntungan, tapi kita ikut Yesus karena kita tahu Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita.